Pertemuan ini kita tetap akan melanjutkan tentang metode harga pokok proses. Metode yang digunakan adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang. Perhatikan soalnya baik-baik, terdapat perbedaan dari soal yang kemarin saya berikan. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung unit ekuivalensinya. Ini rumusnya sudah saya tulis di sini, yaitu prosentase tingkat penyelesaian dikali produk selesai ditambah dengan prosentase tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses akhir. Ini unitnya, ya, ini unitnya. Maka kalau kita mau menghitung unit ekuivalensi biaya bahan baku, 100% dikali unit produk yang selesai itu adalah 35.000 kilo, gitu ya, atau unit atau satuan, boleh saja, dikali dengan ditambah dengan persentase tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Karena ini produknya, karena bahan baku sudah selesai, jadi dia 100% sudah diselesaikan, berarti sudah tidak lagi membutuhkan bahan baku, ya. 100% dikali dengan produk dalam proses akhirnya, unitnya adalah 9.000 kilo. Jadi totalnya 35.000 kan, tambah dengan 9.000. Hasilnya adalah 44.000. Sekarang yang BTK 100%, karena ini sudah selesai, produk selesai kan, maka sudah 100% kali 35.000 ditambah dengan, lihat di soal, berapa tingkat penyelesaian untuk BTK untuk produk dalam proses akhir, yaitu 70% kali 9.000. Hasilnya adalah ini 35.000, ini tambahkan, kalikan berapa? Hasilnya di sini adalah 41.300. Sama nih dengan BOP 100% kali 35.000 tambah dengan 70% kali 9.000. Hasilnya adalah 41.300. Sekarang setelah unit ekuivalensinya dihitung, kita akan menghitung biaya produksi persatuannya. Sudah saya buatkan tabelnya seperti ini. Biaya produksinya terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, biaya yang melekat pada produk dalam proses, BBB 1.800.000, BTK 1.200.000, dan BOP 1.920.000. Dapat dari mana? Ini ada di soal, ya. Ini ada di soal datanya. Sehingga totalnya ini tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, hasilnya adalah 4.920.000. Sekarang kita masuk ke biaya yang dikeluarkan pada periode yang sekarang. Sama, ini juga ada di soal. Bahan baku dikeluarkan 20.200.000, BTK 29.775, BOP-nya 37.315, sehingga totalnya ditambahkan menjadi 87.290. Sekarang berapa jumlahnya? Tinggal tambahkan 1.800.000 tambahkan dengan 20.200. Hasilnya adalah 22 juta. Simpan di sini. Ini tambahkan dengan ini. Hasilnya adalah 39.75. BOP 1.920 tambah dengan 37.315. Hasilnya 39.235. 39.235. Sekarang tambahkan tiga-tiganya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Hasilnya adalah 92.210 rupiah. 92.210.000 rupiah, gitu ya. Sekarang kita masukkan unit ekuivalensi yang tadi sudah kita hitung. Bahan baku 44.000, tenaga kerja 41.300, BOP 41.300. Sehingga biaya produksi per unit kita bagi 22 juta dibagi 44.000. Hasilnya adalah 500 rupiah. Gitu ya.
Yang ini 3975 dibagi 41 300, hasilnya Rp750. 39235 dibagi dengan 41 300, hasilnya Rp950. Tambahkan tiga-tiganya, hasilnya adalah 2.200 per unit. Jadi biaya produksi per unitnya adalah 2.200. Baik, langkah berikutnya kita akan menghitung harga, atau kita akan menghitung berapa biaya produksi atau harga pokok yang dikeluarkan di departemen A, gitu ya. Berapa biaya produksi yang dikeluarkan di departemen A. Karena tadi item dalam unit ekuivalensinya ada dua perhitungan, yaitu produk selesai dengan produk dalam proses akhir. Maka dalam perhitungan ini pun harus ada dua item saja. Nih, satu yang ini, yang kedua yang ini, gitu ya. Cara menghitungnya bagaimana? Kita hitung harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen B. Maka jumlahnya tadi berapa? Di unit ekuivalensi boleh dilihat ya. Jumlahnya adalah 35.000 kilo kan ya, dikali 100% ya. Di item yang pertama nih 100%, boleh pakai persentase karena 100% boleh tidak, dikali dengan total biaya produksi persatuan yang sudah kita hitung tadi di sebelah sini nih, 2.200, sehingga totalnya adalah 77 juta. Untuk produk dalam proses akhir kita rinci, ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kenapa dirinci? Karena di sini tingkat penyelesaiannya beda-beda. Ya, tingkat penyelesaiannya beda-beda. Ini mah 100% ya. Kalau yang ini kan 70%, gitu ya. Jadi kita harus rinci, dikali dengan unitnya. Unit produk dalam proses akhir itu adalah 9.000 kilo. 9.000 kilo dikali dengan biaya produksi per unit yang tadi sudah kita hitung, ini 500, pakai rupiah jangan lupa, 500, yang ini 750, yang ini 950. Hasilnya kita simpan di sini, hasilnya adalah ini 4.500.000. Yang ini 4.725.000. Yang ini 5.985.000. Kita tambahkan masuk sini. Ya. Tambahkan 4.500.000 tambah 4.725 tambah 5.985, hasilnya 15 juta. Ya, 15.210.000. Sehingga produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir, hasilnya 92.210.000. Nah, ini hasil perhitungannya. Baik, sekarang kita masuk ke departemen B atau departemen 2 ya, sama saja. Pertama kali yang harus kita hitung sama sebetulnya, unit ekuivalensi. Unit ekuivalensinya rumusnya untuk metode harga pokok proses dengan konsep rata-rata tertimbang, prosentase tingkat produk selesai ya, ditambahkan dengan prosentase tingkat produk selesai, tingkat produk dalam proses akhir. Gitu ya, sama rumusnya. Maka kita akan menghitung berapa harga pokok dari departemen A, atau ini pengganti bahan baku nih, pengganti bahan baku. Maka kita hitung di sini 100% karena sudah selesai kan, kali unitnya dicek di soal. Unitnya adalah 35.000 tambah dengan prosentase tingkat produk dalam proses akhir untuk harga pokok dari departemen A, karena sudah tidak lagi membutuhkan biaya bahan baku, maka di sini 100% kali dengan unitnya 3.000. Berapa? Berarti 41
Ya. Untuk BTK ininya sama 100% karena sudah selesai kali 35.000. BOP juga sama 100% karena sudah selesai 35.000. Tambahkan dengan, nah ini bedanya di sini. Kalau BTK tingkat penyelesaian produk dalam proses akhirnya baru 40%. Kalau BOP baru 80%, belum 100%. Berarti masih membutuhkan tenaga kerja, berarti masih membutuhkan overhead pabrik gitu ya. Dikali dengan unitnya sama 3.000, ini juga 3.000. Hasilnya di sini adalah 39.200, di sini hasilnya 40.400. Gitu ya. Sekarang kita masukkan jumlah biaya yang ini dari departemen A, itu ada di soal. Ada 3 item, ditambahkan saja. 11 di sini 11.150.000. Ya, ada di soal. Tinggal ditambahkan 3 item ditambahkan jadi 11.150.000. Nah, sekarang kita masukkan yang tenaga kerja. Tenaga kerja ada di soal ya, ini ada di soal 1.152, 1.152. Ini spidolnya sudah mulai tidak terlihat. Ini yang overhead ada 4.140, 4.140. Sehingga jumlahnya di sini adalah 16.442. Gitu ya. Nah, terus yang ini kita masukkan di sini jumlahnya 77 juta. Dapat dari mana? Ada di laporan biaya produksi Departemen A. Cek laporan biaya produksi Departemen A yang ini nih. Dapat dari laporan biaya produksi Departemen A yang ditransfer ke Departemen B. Ada jumlahnya 77 juta. Ya, selanjutnya kalau ini dapat dari mana? Dari soal 37.068 ada di soal ya. Yang ini di mana dari soal juga 44.340. Sehingga totalnya di sini adalah 158.408. Gitu ya. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja. 11.150 tambah 77 juta berarti 88.150 gitu ya. Tambahkan saja 1.152 tambah 37.068 berarti 38.220, 38.220 gitu ya. Terus ini 4140 tambahkan 44340 hasilnya 48.480. Tiga-tiganya ini kita tambahkan ya. Tiga-tiganya kita tambahkan hasilnya adalah 174.850. 174.850. Lalu kita masukkan unit ekuivalensi yang sudah dihitung. 41.000 yang ini 39.200, yang BOP 40.400. Maka jumlah biaya total dibagi dengan 41.000. Hasilnya di sini biaya produksi per unit untuk harga pokok dari Departemen A adalah 2150. 38.220 dibagi dengan 39.200. Hasilnya di sini 975. Di sini hasilnya 1.200. Ini bagi ini 1.200. Sehingga kalau kita tambahkan harga pokok dari Departemen A tambah BTK dan tambah BOP, hasilnya adalah 4.325.000 rupiah. Ini biaya produksi per unit di Departemen B.
perhitungannya adalah kita akan menghitung biaya produksi yang terjadi di Departemen B. Karena rumus unit ekuivalensinya ada 2 item ya, produk selesai dengan produk dalam proses akhir, maka di perhitungannya pun harus ada 2. 1, 2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, unitnya berapa? Unitnya adalah 38.000 gitu ya. Dikali dengan, karena produknya selesai 100%, boleh pakai persentase, boleh tidak. Dikali dengan biaya produksi per unit di Departemen B, yaitu 4.325. Hasilnya kita simpan di sini. 38.000 kali 100% kali 4.325. 164.350.000. Nah, poin yang kedua yang kita hitung adalah produk dalam proses akhir. Terdiri dari harga pokok dari Departemen A dan yang ditambahkan di Departemen B. Unitnya sama semua. Unitnya adalah 3.000 kali dengan tingkat penyelesaiannya. Ini sudah 100%. Karena sudah 100%, di slide tidak saya tulis 100%-nya, gitu ya. Tapi kalau mau ditulis juga tidak apa-apa. Kalikan dengan biaya produksi persatuannya 2.150. Nah, ini tingkat penyelesaiannya baru 40%. Yang ini 80% kali biaya produksi per unit masing-masing. 975, yang ini 975, yang ini 1.200. Sehingga kita jumlahkan ya, yang ini berapa? 6.450.000. Yang BTK berapa? 1.170.000. BOP berapa? 3.000 kali 80% kali 1.200. 2.880.000. Sehingga yang PDP akhir ini kita tambahkan, hasilnya simpan di sini. Ya, tambahkan 3-3-nya, 1, 2, 3. Hasilnya kita simpan di bawah. Ya, hasilnya adalah 10.500.000. Sehingga nih, produk selesai transfer ke gudang, kita tambahkan dengan produk dalam proses akhir. Hasilnya 174.850.000. Nah, ini harus sama dengan yang dikeluarkan dengan perhitungan tadi di harga pokok, di biaya persatuan ya, harus sama nih jumlahnya. Nah, demikian, silakan diperhatikan.